Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita belajar renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Saudara, yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita menghadapi kesulitan atau masalah di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mampu melewatinya, kita akan mampu menghadapinya dengan cara yang benar dan kita menang melewati semuanya itu. Dengan harapan saudara, dalam segala tantangan, segala persoalan, segala masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, baik di dunia bisnis, keluarga, dan sebagainya, kita akan menghadapinya dengan sikap dan cara yang benar, dan kita akan menang sebagai anak-anak Tuhan. Adakah saudara yang saat ini menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan saudara, dan saudara bingung apa yang harus saudara kerjakan, apa yang harus saudara lakukan? Mari dengarkan terus renungan ini saudara. Kita akan belajar prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan dan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, sehingga saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat 60. Demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Stefanus, seorang hamba Tuhan yang dipilih untuk menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat untuk menangani masalah sosial
Itu yang sebelumnya dicatat dalam firman Tuhan, saudara. Dan Stefanus ini adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga dia terpilih untuk melayani orang-orang miskin. Dan yang luar biasa, saudara, Tuhan memakai Stefanus ini dengan luar biasa, dan banyak mujizat terjadi melalui pelayanannya. Dan akhirnya ketika melihat itu terjadi, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi akhirnya menyeret dia, menangkap dia, mempersalahkan dia. Tetapi kemudian Stefanus memberikan pembelaan bagi mereka untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia tidak melakukan satu kesalahan. Tetapi ketika Stefanus memberikan pembelaan kepada mereka, malah mereka menjadi sangat marah. Maka ayat 54 dikatakan mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Mereka begitu marah dengan Stefanus, saudara. Dan yang saya rindu kita belajar pagi hari ini adalah dalam situasi yang begitu, di mana Stefanus sudah dikerumuni oleh orang, situasinya begitu genting, situasinya begitu menakutkan. Saya mau kita belajar apa sikap, apa tindakan, apa respon yang diberikan oleh Stefanus dalam situasi yang seperti itu, saudara. Ya, memang pada akhirnya Stefanus mati, karena memang sudah menjadi ketetapan Tuhan bahwa dia akan menjadi salah satu dari yang mati syahid. Tetapi yang menjadi masalahnya, saudara, bukan dia mati, karena kematian kita itu semuanya sudah ada dalam tangan Tuhan. Yang sangat penting sebenarnya adalah bagaimana Stefanus menghadapi masalah dan persoalan yang sedang ada di depan mata. Karena karena masalah itu dia mati, itu memang sudah ketetapan Tuhan. Tapi bagaimana dia berhasil menjalaninya, bagaimana dia berhasil menghadapinya sampai akhir kehidupannya. Kalau bicara mati, semua kita pasti akan mati. Caranya yang berbeda-beda. Tetapi dalam kehidupan kita, sama seperti Stefanus menghadapi satu pergumulan masalah di depan mata, kita juga semua pasti akan menghadapi masalah-masalah dan persoalan sampai pada akhirnya kita akan mati juga. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, adalah bagaimana kita menghadapi masalah kehidupan kita supaya kita tetap menang dan tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak hilang pada akhirnya, tidak jatuh pada akhirnya, tidak menjauh dari Tuhan pada akhirnya, tapi tetap menang sampai akhir hidup kita. Kita tetap menang kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara, Stefanus ini adalah satu contoh yang sangat luar biasa dalam menghadapi masalah dan persoalan. Di mana di ayat 55 di sana dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sesungguhnya aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, hal yang sangat luar biasa di sini adalah di mana Stefanus ini sudah ada di situasi yang sangat genting. Orang-orang sudah mengambil batu hendak melempari dia, tetapi dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang menakutkan itu, yang dilakukan oleh Stefanus adalah menatap ke langit, memandang Tuhan. Dan saat dia menatap ke langit, dia melihat kemuliaan Allah. Prinsip pertama yang saya rindu kita belajar, saudara, adalah dalam masalah yang dihadapi, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, semenakutkan apapun itu, sebesar apapun masalah itu, kita harus tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sekalipun begitu menyakitkannya masalah persoalan yang kita alami, Stefanus, saudara, dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia hanya melayani Tuhan. Tapi kemudian dia difitnah, kemudian dia disiksa, bahkan dilempari. Dalam situasi yang begitu, dia tetap mampu memandang kepada Allah, sehingga akhirnya dia menang menghadapi semuanya. Dia mampu dan kuat melewati semuanya, sampai akhirnya dia menjadi mati syahid di hadapan Tuhan. Kematian yang sangat berharga,
khusus dan spesial di hadapan Tuhan. Jadi, bagaimana Stefanus menghadapi segala persoalan yang sedang ada di depan mata? Dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan saudara, kita juga perlu tahu kenapa Stefanus kuat dan mampu masih tetap memandang kepada Tuhan padahal situasinya sudah sangat genting. Kenapa saudara? Karena sekali lagi ayat 55 itu ditegaskan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Itulah yang menjadi alasan dia tetap mampu memandang kepada Tuhan dalam kesulitan yang dia alami. Oleh karena dia penuh dengan Roh Kudus. Hari ini mari kita lihat kehidupan kita saudara. Adakah saudara oleh karena masalah persoalan saudara mulai mengalihkan pandangan saudara kepada dunia? Saudara mulai mengalihkan pandangan saudara kepada berhala-berhala, kepada perdukunan. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang ketika menghadapi masalah, termasuk menghadapi penyakit saudara, akhirnya berdukun, akhirnya menyembah berhala. Saudara, kenapa? Karena tidak kuat menghadapi situasi yang ada. Stefanus kok kenapa dia bisa kuat menghadapi aniaya yang sedang terjadi? Kenapa saudara? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Jadi supaya kita mampu kuat bersikap benar dalam situasi apapun yang kita alami dalam hidup kita saudara, kita perlu Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk tetap memandang Tuhan dalam kesulitan yang kita alami. Pagi hari ini rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Rindukan Roh Kudus menjamah kehidupan saudara. Rindukan Roh Kudus saudara, sehingga dia akan memampukan dan memberi kekuatan kepada saudara untuk menghadapi segala tantangan, untuk melewati segala tantangan. Rindukan Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita, sehingga kita tetap mampu memandang Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-59, di sana dikatakan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Saat batu itu berterbangan saudara, menghantam kepalanya, menghantam tubuhnya, menghantam wajahnya. Mungkin waktu itu sudah begitu hancur-hancuran. Tapi saat hancur-hancuran oleh karena masalah dan persoalan yang sedang ada di depan mata, yang dia lakukan adalah berdoa. Jadi dia masih mampu, masih sanggup untuk sujud di hadapan Tuhan. Saat orang-orang melempari dia, dia berdoa dan dia serahkan nyawanya kepada Tuhan. Saya tidak tahu saudara, apakah kalau kita di posisi Stefanus, kita akan tetap mampu bertahan dan kemudian malah mampu berdoa. Saat batu berterbangan, saat teriakan-teriakan yang menakutkan, mungkin ada yang berkata bunuh, bunuh dan sebagainya. Saat teriakan-teriakan dan batu itu berterbangan, saudara, menghantam tubuhnya, dia masih mampu berdoa. Wow, luar biasa Stefanus saudara. Dia mampu berdoa di tengah penderitaan yang begitu besar dan begitu berat. Hari ini masihkah saudara mampu berdoa dalam situasi sulit yang saudara alami? Masihkah saudara ada waktu untuk sujud dan berdoa di hadapan Tuhan dalam kondisi-kondisi yang sulit dan berat yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara? Masihkah ada waktu merendahkan diri dan tersungkur di kaki Tuhan? Mari kita gunakan waktu yang ada saudara untuk kita sujud di hadapan Tuhan dalam segala masalah yang kita alami. Itu yang dilakukan oleh Stefanus dalam dia menghadapi masalah yang dia alami. Lalu kemudian saudara, yang ketiga yang sangat luar biasa yang saya rindu kita belajar dari Stefanus adalah ketika dia dilempari, ketika dia disakiti, ketika dia sangat menderita oleh karena ulah orang lain, bukan karena kesalahannya. Maka saat itu semua terjadi, ayat 60 dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia.
Prinsip firman Tuhan yang ketiga yang luar biasa yang diajarkan firman Tuhan melalui kisah Stefanus ini, saudara. Saat dia sangat menderita, saat dia sudah hancur-hancuran, dia masih bisa berdoa kepada orang lain, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mungkin saudara-saudara saat ini mengalami masalah, hidupmu berat, hidupmu sulit. Ada persoalan yang menindih kehidupan saudara. Dan itu terjadi oleh karena sikap orang lain, kelakuan dan perbuatan orang lain. Mampukah saudara membebaskan pengampunan bagi mereka? Mungkin kita akan berkata, wah enak sekali dia sudah sangat menyakiti aku. Dengar saudara, masih disakiti, Stefanus dibunuh. Namun sebelum dia mati, dia masih berlutut, dia masih berdoa dan berkata, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus masih berdoa melepaskan pengampunan. Dan akhirnya saudara, dia mati. Kematiannya adalah kematian yang berharga, mati syahid di hadapan Tuhan. Saudara, sekali lagi kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di pagi hari ini, di mana kita sudah belajar dari kehidupan Stefanus, bagaimana dia berhasil melalui penderitaan yang dia alami. Pada akhirnya dia mati, tetapi dia tidak ada sama sekali menyesal atas semua yang dia alami. Dia bersyukur, malah dia mengalami itu di hadapan Tuhan. Saat ini, saat kita menghadapi masalah, apa yang saudara lakukan? Apa yang menjadi respon saudara dalam saudara menghadapi masalah dalam kehidupan saudara? Mampukah saudara seperti Stefanus tetap memandang kepada Tuhan saat masalah besar terjadi? Mampukah saudara seperti Stefanus masih tetap berdoa saat kesulitan terjadi? Kemudian masihkah saudara mampu melakukan seperti Stefanus, berdoa untuk pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti dia? Mungkin saat ini saudara berkata, aku tidak mampu. Dengar saudara, kenapa Stefanus mampu? Ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi rahasia kemampuan Stefanus menghadapi semuanya itu saudara adalah karena dia penuh dengan Roh Kudus. Hari ini saya mau menantang saudara, sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, siapkan hati saudara untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Rindukan Roh Kudus memenuhi saudara, sehingga saudara akan mampu tetap memandang kepada Allah dalam segala kesulitan yang saudara alami. Saudara tetap mampu hidup dalam doa dalam kesulitan yang saudara alami. Bahkan saudara tetap mampu untuk mengampuni semua orang, bahkan orang-orang yang menyakiti saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam segala kegiatan saudara sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil
dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil.
Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah.
Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu
panggil Kau Yesus. Yesus, ku serukan Yesus. Yesus, oh Yesus. Nama yang indah, sanggup pulihkan. Nama yang manis, sanggup sembuhkan. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil Kau Bapa, Kau ada. Ini ku berseru Bapa, Kau hadir. Rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik.
ku sujud menyembahmu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan